Halo, perkenalkan nama saya Arun Sofian Putri Giawa, mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat, jurusan Pendidikan Informatika NPM 18100085. Nah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas perkuliahan metodologi penelitian yang berjudul membahas tentang bagaimana sih cara membuat kerangka konseptual yang biasa kita temukan di dalam skripsi atau tugas akhir. Nah, biasanya tugas akhir ini berkaitan dengan banyak teoritis. Nah, proses teoritis itu sendiri berkaitan dengan kegiatan untuk menjelaskan masalah dengan menggunakan teori yang relevan, serta menyusun kerangka teoritis atau kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian. Nah, sebelum itu kita harus paham nih, apa sih sebenarnya konsep itu sendiri? Nah, konsep adalah gambaran yang dibangun dengan mengeneralisasikan suatu pengertian. Nah, konsep ini tidak bisa kita amati dan tidak bisa kita ukur secara langsung. Agar bisa kita amati dan dapat kita ukur, konsep harus dijabarkan dengan variabel-variabel. Nah, misalnya, konsep ilmu alam lebih jelas dan konkret karena dapat diketahui dengan panca indera. Nah, setelah itu kita harus mengetahui juga apa yang dimaksud dengan kerangka konsep. Nah, kerangka konsep ini merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Nah, adapun tujuan ataupun peranan kerangka konseptual itu sendiri, yang pertama sebagai orientasi dari masalah yang diteliti. Jadi, masalah-masalah yang kita teliti itu semuanya berorientasi pada kerangka konseptual. Kemudian yang kedua sebagai konseptualisasi dan klasifikasi yang memberikan petunjuk tentang kejelasan konsep, fenomena, dan variabel atas dasar pengelompokan tertentu. Kemudian yang ketiga sebagai generalisasi. Sebagai generalisasi ini maksudnya sebagai pembentuk gagasan atau kesimpulan yang berarti memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik. Empirik ini adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan antar hubungan dari berbagai proporsi yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu baik yang akan diuji maupun yang telah diterima. Kemudian yang keempat itu sebagai peramal fakta. Jadi dia dapat meramal fakta-fakta yang berarti teori dapat melakukan peramalan dengan membuat ekstrapolasi. Ekstrapolasi adalah perluasan kata dari yang sudah diketahui terhadap yang belum diketahui. Nah, dengan adanya kerangka konseptual, maka peneliti lebih terfokus dalam bentuk yang layak diuji. Kemudian, kerangka konseptual ini juga memudahkan peneliti untuk membuat hipotesis-hipotesis. Nah, teman-teman, kita langsung aja ke contoh bagaimana sih, apa sih bentuk dari kerangka konseptual itu sendiri. Nah, kerangka konseptual itu bentuknya seperti ini. Ini bentuk poin-poin langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti. Nah, ini merupakan kerangka atau contoh kerangka konseptual dari salah satu penelitian tentang pengaruh pembuatan aplikasi penjualan air minum isi ulang di salah satu depot yang ada di Kota Padang. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan ialah observasi terlebih dahulu. Kita observasi tempat atau depot tersebut, kita kumpulkan data. Setelah kita kumpulkan data, masalah apa saja sih yang muncul saat penjualan air minum tersebut. Nah, ketika kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata depot tersebut membutuhkan aplikasi khusus untuk memberikan promosi atau mungkin agar lebih menjangkau pelanggan begitu. Nah, setelah kita kumpulkan atau kita simpulkan data tersebut, kita mulai membuat perancangan aplikasi. Nah, dalam perancangan aplikasi kita membutuhkan UML, Unified Modeling Language, kemudian activity diagram, use case diagram, sequence diagram, dan kemudian kelas diagram. Nah, setelah ini tercukupi, kita merancang, kemudian kita mulai membuat. Nah, setelah kita rancang, kita membuat aplikasi. Setelah aplikasi tersebut kita buat, tentu harus kita uji terlebih dahulu. Setelah kita uji,
dan rasanya sudah layak untuk digunakan, maka kita langsung mencoba untuk mengimplementasikannya. Nah, ini merupakan kerangka-kerangka atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam penelitian, sehingga penelitian lebih terfokus dan lebih terarah. Sekian penjelasan saya mengenai kerangka konseptual yang biasa kita temukan dalam skripsi atau tugas akhir mahasiswa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye-bye.